Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini ngopinya dari Glik. Bismillah. Sore-sore sedap ngopi Glik. Sebentar saya ambilkan ini dulu ya bungkusannya. Nah ini dia, udah ada bungkusannya. Saya ambil barusan. Kopinya dari Glik Coffee. Ini adalah Gandok Gondola Lembang. Tuh di belakangnya ada keterangannya. Sunten Jaya Bukit Tunggul MT 1330 MASL. Nah, ini hujan, sore-sore asik banget ngopi panas gini ya. Saya buat V60 gitu. Sementara di luar ini ada sebentar ya, harus saya cek dulu kucing berantem. Ntar saya cek dulu ya. Kucing berantem dicek dulu sebentar. Oke, balik lagi. Harus ngambil ini bungkusan kopi, harus ngurusin kucing. Anyway, kemarin bicara dengan mahasiswa soal kegagalan dalam membuat usaha gitu ya. Jadi kan dia tanya, Pak Budi kok nggak takut buat usaha yang gagal? Enggak sih gitu. Enggak dalam artian bukan sengaja gagal terus nggak peduli, bukan, maksudnya tidak takut salah atau gagal gitu ya. Nah itu. Jadi bagi saya failure is an option. Kegagalan adalah sebuah ya an option itu, pilihan ya. Bisa gagal, bisa ini. Jadi kalau kita membuat sesuatu tidak harus 100% atau langsung sukses. Nah, yang repotnya seringkali dokumentasi tidak demikian ya. Dokumentasi itu menceritakan tentang keberhasilannya dan kadang keberhasilannya juga ditutupi dengan tidak menceritakan kegagalan dalam rangka mencapai keberhasilan itu. Jadi kalau kita berhasil gitu ya, sebenarnya ada gagal, berhasil gitu ya. Jadi itu yang nggak diceritakan. Itu baik membuat perusahaan ataupun melakukan penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian tidak serta-merta langsung sukses. Penelitian juga begitu. Buat ini nggak jalan, kenapa nggak jalan? Ya mikir dulu ini ya. Nah ini saya tadi pengen cerita lebih panjang ya tentang ini karena saya sedang ngoprek membuat codingan. Nah codingannya belum berhasil. Nah ini yang saya harus dokumentasikan bukan saja codingan yang setelah berhasil ya, jadi ini yang mau saya maksud, ini hasil akhirnya. Tetapi dalam perjalanannya juga harus saya dokumentasikan ya. Sebelum mencapai ke sana saya tuh kesini dulu. Ini ternyata kurang ini. Kesini dulu. Ini ternyata kurang ini. Jadi proses nyasarnya tuh diceritakan ya. Jadi ini ada jalan yang hasilnya dari titik ini sampai titik ini berhasil ya, tetapi prosesnya ini juga diceritakan sehingga orang bisa appreciate gitu ya, bahwa mengerjakan sesuatu itu tidak linear langsung jadi gitu ya, jadi harus lewat jalur-jalur ini sesungguhnya, yang ini titik-titik dari sini akhirnya jadi ini, tetapi sebetulnya perjalanannya nggak gitu, gini gitu ya. Itu jadi nanti saya akan presentasikan, saya akan dokumentasikan juga kegagalan, kesalahan dan mungkin ketidakberhasilannya gitu. Nah, mungkin banyak juga ya, mungkin banyak atau ada yang tidak mengapresiasi proses kegagalan tersebut. Jadi dia maunya langsung berhasil. Sehingga proses kegagalan itu mungkin tidak diapresiasi, mungkin ini ngapain sih Pak Budi cerita gagal-gagalnya gitu ya. Ya itulah yang saya mau tunjukkan, bahwa gagal itu okay gitu. Jadi ilusi bahwa kalau kita langsung berhasil ya, untuk mencapai sebuah tujuan langsung berhasil, itu ilusi. Dibutuhkan beberapa kegagalan terdahulu ya, kegagalan dahulu sebelum mencapai kesuksesan. Kira-kira itu poin yang ingin saya sampaikan, demikian gitu ya. Nanti ini sekarang lagi gagal-gagal dulu, jadi nanti presentasi saya akan cerita tentang kegagalan. Bagaimana Pak kalau nanti sebelum sampai deadline itu masih gagal? Ya saya ceritakan progresnya apa adanya ya, gitu. Tidak perlu menipu. Untuk menunjukkan bahwa hidup itu tidak mudah jenderal. Jadi demikianlah ya. Jadi ya penuh dengan kesulitan. Nah itu harus lengkap dengan kesabaran, ketekunan, istiqomah katanya. Benar nggak tahu juga ya, itu konteksnya mungkin beda ya. Tapi tadi ketekunan ya, tekun terus gitu ya. Nah ini juga saya lagi mau baca lagi kenapa program saya gagal.
Dalam artian gini, programnya sih jalan, tapi hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Mungkin metodologinya salah, mungkin datanya salah. Kalau saya, ini contohnya nih saya, lebih tepatnya nih saya lagi membuat weather prediction dengan menggunakan artificial intelligence gitu ya. Lagi mencoba beberapa model, tetapi data yang saya gunakan kemungkinan parameternya kurang. Jadi saya sekarang ini contoh nih, saya lagi membuat prediksi temperatur dengan menggunakan data time series dan temperatur. Ternyata nggak bagus hasilnya ya, nggak bagus hasilnya. Nah saya baca-baca, oh ternyata nggak bisa. Maksudnya nggak bisa dengan hanya data temperatur saja, harus disertai dengan data humidity dan kemungkinan juga data angin. Nah sementara saya punya nggak data humidity? Ada untungnya. Angin nggak ada ya. Jadi kalau saya mengatakan angin nggak ada, ya mungkin saya nanti akan gabungkan ya itu dengan ketidakberadaan angin ya. Karena datanya yang saya peroleh ini memang data bukan di luar ya. Maksudnya bukan data di luar tapi tidak terkena angin ya. Tapi data temperatur itu tentu saja dipengaruhi oleh angin di luarnya sana. Jadi itu sebenarnya saya punya data angin juga. Tapi nggak apa-apa lah. Saya coba membuat model tadi dengan dua variabel dulu ya. Nanti hasilnya seperti apa. Dugaan saya tidak sebagus kalau kita ada parameternya ada 3, karena angin ini menentukan. Kalau saya lihat dari beberapa makalah gitu ya. Bahkan ada yang lebih lagi gitu. Nanti ada pressure satu lagi ya. Tapi pressure tuh relatively sama semua ya. Jadi nanti tidak menjadi variabel untuk kenaikan temperatur dan kenaikan temperatur ya. Kenaikan atau penurunan temperatur. Tapi itu asumsi saya juga. Nah itu tadi ya. Jadi ini gagal, codingan jalan, hasil tidak seperti yang saya harapkan. Dugaan saya datanya kurang parameternya. Nah sekarang saya akan mengulangi lagi eksperimen saya dengan parameter yang saya tambahkan. Tentu saja lebih kompleks, membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah saya tidak tahu apakah akan selesai juga. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi modelnya yang saya gunakan bukan model, bukan algoritma ya, arsitektur yang saya gunakan mungkin salah juga. Jadi saya akan menggunakan arsitektur yang berbeda, tapi itu butuh eksplorasi yang lebih lama lagi. Dan ada segudang dokumen yang harus saya pelajarin. Padahal ini hanya untuk main-mainan aja gitu. Main-mainan bukan mainan nggak serius, mainan serius. Jadi kalau main pun harus tetap serius. Pak Budi ngecampur kemana-mana karena disogok dengan kopi. Jadi nanti saya cerita judulnya kegagalan deh dalam penelitian. Demikian dulu. Saya mumpung kopinya masih panas, saya mau saya nikmati dulu sambil saya mikir dulu ya, sambil lihat codingannya gitu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya.